Melanjutkan ceritanya, setelah semua yang dialami oleh Nizen dan juga Shiodi pun hidup begitu baik bersama keluarganya. Malah ayah Shiodi memberikan surat-surat yang telah dia buat untuk ibunya. Ayah Shiodi menceritakan kepada Shiodi bahwa ibunya sangatlah lemah lembut. Itulah yang membuat ayahnya tertarik dan jatuh hati kepada ibu Shiodi. Shiodi pun membaca satu persatu surat yang diberikan oleh ayahnya kepada ibu Shiodi. Saat Shiodi sedang membacakan surat-surat tersebut, tak disangka ternyata datanglah Nizen. Kedatangan Nizen membuat Shiodi begitu senangnya karena dia sudah lama tidak bertemu dengan Nizen. Akhirnya Shiodi pun bisa memeluk Nizen. Mereka berdua pun saling mencurahkan rasa rindunya yang selama ini mereka pendam. Shiodi juga mengatakan kepada Nizen kenapa dia membohonginya, padahal Shiodi juga tahu bahwa Nizen baik-baik saja. Nizen pun mengatakan kepada Shiodi itu dia lakukan seperti apa yang telah dia lakukan kepada Nizen waktu Shiodi mengadakan konferensi pers dan meninggalkan kediaman ini. Jadi sekarang di antara mereka sudah sama-sama impas, begitu kata Nizen. Nizen juga mengatakan kepada Shiodi jangan sampai dia membenci dirinya, dan Nizen pun meminta maaf. Karena pada waktu itu Nizen tidak memberitahukan semua rencananya kepada Shiodi. Ini ditujukan agar Shiodi mau kembali ke kediamannya bersama keluarga Hu. Pada saat itu juga Nizen pun memanggil seseorang dari luar. Tak disangka ternyata yang datang ke rumahnya adalah Komandan Ho. Begitu terkejutnya Shiodi melihat siapa yang datang di hadapannya. Komandan Ho pun berkata kepada Shiodi dan meminta maaf selama ini apa yang telah dilakukannya adalah suruhan dari Nizen. Ternyata selama di persembunyiannya Nizen pun mencari tahu dalang dibalik semua ini, yaitu siapa sebenarnya yang mengendalikan Nona Sen dan apa tujuannya. Tak sia-sia selama pencariannya ternyata Nizen menemukan jawabannya. Dalang dibalik semua ini adalah Menteri Zhao. Tujuannya adalah untuk membuat perang lagi di antara dua kota, terutama ingin membuat kekacauan di kota Hongzhou. Ini semua tidak bisa dibiarkan begitu saja. Nizen harus segera bertindak dan dia pun mengajak Shiodi untuk segera pergi lagi ke kota Hongzhou untuk menyelamatkan semua rakyat yang ada di sana. Mendengar apa yang dikatakan oleh Nizen, Shiodi pun bertanya kepada Nizen kalau dia ikut bersamanya apakah Nizen tidak akan dalam bahaya. Nizen pun memeluk Shiodi dan mengatakan tidak akan lagi. Namun sebelum mereka pergi, Nizen pun mengajak Shiodi untuk melakukan ritual di keluarga Hao, yaitu bertemu dengan mertuanya atau ayahnya dari Shiodi. Shiodi dan Nizen pun ternyata mengundang Tuan Sen. Di sana Nizen pun melakukan ritual tersebut, yaitu menyajikan teh untuk kedua ayahnya Shiodi. Pertama-tama Nizen mengatakan terima kasih kepada Tuan Sen karena telah membesarkan Shiodi sebagai ayah angkatnya. Dia juga berterima kasih kepada ayahnya Shiodi. Apa yang dilakukannya yaitu menitipkan Shiodi kepada Tuan Sen adalah untuk kebaikan Shiodi dan keamanannya. Nizen meminta izin kepada mereka untuk membawa Shiodi kembali ke Hongzhou dan meyakinkan bahwa Shiodi akan selalu dia lindungi dan akan dalam keadaan baik-baik saja. Selain bertemu dengan kedua ayahnya Shiodi, Nizen pun bertemu dengan ajudannya. Dia begitu senang dan saling memeluk. Nizen begitu berterima kasih kepada Lu Xiu dikarenakan telah menjaga Shiodi. Kembali ke cerita Nizen bersama Shiodi yang sekarang menjadi Hudi. Shiodi dan Nizen pun saling bercengkrama melepaskan rindu mereka. Di sana Shiodi pun berkata kepada Nizen bahwa mereka akan pindah untuk hari besok. Namun ada ketakutan kepada Shiodi karena dia takut dibohongi lagi oleh Nizen.
Sampai akhirnya Shiodi atau Hudi pun membuat perjanjian yang dia tulis sendiri. Di dalamnya adalah mengatakan bahwa Shiodi atau Hudi dan juga Nizen tidak akan saling meninggalkan. Mereka akan selalu bersama-sama. Setelah menuliskan perjanjian itu, Shiodi pun mengesahkannya, yaitu dengan mengecapnya dengan bibirnya. Pada saat Nizen akan menandatanganinya, Shiodi malah menarik Nizen dan menciumnya. Ini mengingatkan mereka kembali pada saat mereka menandatangani kontrak pernikahannya. Setelah dicium oleh Shiodi, Nizen pun mengecap perjanjian tersebut dengan bibirnya juga. Di keesokan harinya, Nizen dan Shiodi pun berpamitan kepada ayahnya dan juga Tuan Sen. Sementara itu di kediaman Ni, Tuan Zhou pun bertanya kepada Nona Sen tentang dokumen yang dijanjikan oleh Nizen yang tak kunjung dia dapatkan. Keadaan ini membuat Tuan Zhou harus menggunakan rencananya yang lain, yaitu memecat 3 komandan yang memiliki dokumen yang dia butuhkan. Nona Sen pun berkata ini akan membuat kekacauan apabila 3 komandan tersebut sampai dipecat karena mereka tidak akan menurut perintahnya. Sampai akhirnya Tuan Zhou pun memaksanya dan mengatakan kepada Nona Sen agar tidak mengecewakannya lagi. Nona Sen pun mengikuti perintahnya untuk melakukan konferensi pers esok hari untuk meyakinkan semuanya bahwa itu adalah persetujuan dari Jenderal Besar. Nona Sen pun mengecapkan jari dari ayahnya Nizen. Nona Sen pun disuruh oleh Tuan Zhou untuk mengadakan konferensi pers sendiri karena dia akan mengalihkan semua pasukan dari kediaman Ni bersamanya. Dan dia juga akan melakukan rencana yang tidak diberitahukannya kepada Nona Sen. Pada saat Nona Sen sedang sendirian, datanglah Lucy menemuinya dan dia menodongkan pistol kepada Nona Sen. Nona Sen pun bertanya kepadanya apakah dia akan membunuhnya dan Lucy pun mengatakan dia tidak datang untuk membunuhnya, akan tetapi dia datang untuk membawanya menemui Nizen. Nona Sen pun mengikuti apa yang dikatakan oleh Lucy. Sementara itu Nizen pun datang ke kediaman Sen untuk menyelamatkan Duran. Duran pun menanyakan keberadaan Shiodi kepada Nizen dan Nizen pun mengatakan bahwa Shiodi sedang membujuk kakaknya yaitu Nona Sen. Duran pun berterima kasih kepada Nizen, akan tetapi Nizen mengatakan tidak perlu berterima kasih kepadanya karena ini adalah perjuangan dia sendiri. Nizen pun berhasil menyelamatkan Duran dan membawanya pergi dari sandraan kakaknya sendiri yaitu Nona Sen. Di tempat lain, Nona Sen dan Shiodi pun bertemu. Shiodi mengatakan kepada Nona Sen sudah lama mereka tidak bertemu dan Nona Sen pun mengatakan kepada Shiodi bahwa memang benar Nizen mempunyai caranya sendiri untuk melindungi Shiodi. Shiodi pun menyerahkan dokumen yang berisi tentang identitas Tuan Zhou kepada Nona Sen, akan tetapi awalnya Nona Sen menolak karena tidak membutuhkan hal tersebut. Akan tetapi Shiodi mengatakan kepada Nona Sen dia begitu mementingkan dan menginginkan identitas Nona Sen kembali. Selain itu Shiodi pun menjelaskan kepada Nona Sen alasan Tuan Hao ingin menguasai Hanzhou. Dikarenakan Tuan Hao dikalahkan oleh Nizen, jadi dia ingin kembali dan merebut kota Hanzhou. Mendengar semua penjelasan yang dikatakan oleh Shiodi, Nona Sen pun tidak menerimanya. Dia mengatakan kepada Shiodi jangan harap dia akan kembali sebagai Nona Sen, itu mustahil baginya. Shiodi pun mengatakan kepada Nona Sen tidak ada yang mustahil di dunia ini. Hati Nona Sen pun tersentuh, dia pun mengingat masa lalunya bersama Shiodi. Akan tetapi dia tetap menentang dalam hatinya dan mengatakan kepada Shiodi itu sudah terlambat. Shiodi pun memeluk Nona Sen dan mengatakan kepada Nona Sen tidak ada yang terlambat. Ini dibuktikan oleh dirinya yang masih bisa menemui Nona Sen. Begitu syahdunya keadaan pada waktu itu, Nona Sen dan Shiodi pun menangis. Nona Sen pun merangkul kembali Shiodi. Di keesokan harinya Nona Sen pun mengadakan konferensi pers. Ternyata dalam konferensi tersebut apa yang dikatakan oleh Nona Sen berbeda dari rencana sebelumnya yang akan menjatuhkan 3 komandan tersebut.
Dia malah mengatakan semua rencana dari Tuan Zhao. Dia juga mengatakan bahwa Tuan Zhao adalah penyusup dan ingin menghancurkan kota Hongzhou. Namun tak disangka pada saat itu para pengawal malah menodongkan senjatanya kepada Nona Shen. Sementara itu di tempat lain Nizhen dan Tuan Zhao pun bertemu. Nizhen berkata kepada Tuan Zhao bahwa selama ini dia sudah mengetahui tentang identitas sebenarnya Tuan Zhao dan maksud dari Tuan Zhao menguasai Hongzhou. Tuan Zhao pun mengatakan kepada Nizhen jangan berpikiran dia tidak bisa melarikan diri dari Hongzhou. Nizhen pun bertanya apakah caranya itu akan membunuhnya dan Tuan Zhao pun mengatakan bukan itu rencananya. Tak disangka satu persatu orang yang akan diselamatkan oleh Nizhen pun dibawa keluar dan menemui Nizhen. Ternyata Tuan Zhao menjadikan Duran, Nona Shen dan ayahnya Nizhen sebagai sandera. Namun ternyata kepercayaan diri Tuan Zhao pun itu sia-sia. Mereka hanyalah bersandiwara. Karena mereka datang bukan karena sandraan ataupun tekanan, mereka datang dengan bebas. Selain itu, Tuan Zhao pun sudah dikepung oleh 3 komandan dari Nizhen. Mereka datang untuk memberikan hukuman kepada Tuan Zhao. Para komandan mengetahui bahwa Nizhen tidak akan melakukannya sendiri karena dia membenci pistol. Pada saat Nizhen menyerahkan semua tindakannya kepada para komandan, tak disangka datanglah ayahnya Nizhen atau jenderal besar malah menembak Tuan Zhao. Setelah melakukan hal yang tak terduga, jenderal besar pun berkata kepada Nizhen dia bisa melakukan hal tersebut sebelumnya dikarenakan Nona Shen. Nona Shen lah yang memberikan semangat kepadanya saat dia mengetahui bahwa Nizhen masih hidup. Selain itu, Nona Shen pun memberikan pistol kepadanya dan dia berkata bahwa dialah yang harus menyelesaikannya sendiri. Jenderal besar juga mengatakan kepada Nizhen bahwa dia sudah meminta maaf pada Nona Shen atas apa yang telah dia lakukan. Jenderal besar juga meminta maaf kepada Nizhen atas kematian ibunya dan juga kepada rakyat Hongzhou. Tak terlewatkan dia juga berpesan kepada Xiodi untuk selalu menemani Nizhen dan hidup bahagia bersamanya. Setelah semua yang mereka lewati bersama, Nizhen dan Xiodi pun hidup bahagia bersama-sama. Apa yang mereka perjuangkan tidaklah sia-sia.